Anime masak itu udah biasa lah ya. Udah ada berbagai macam variasi anime masak-masakan. Contohnya, anime masak di mana si kokinya punya pintu kemana saja yang bisa tembus ke dunia lain. Anime masak di dunia lain tapi pakai toko online. Atau anime tentang masakan yang bisa menyebabkan pembugilan massal dan lain-lain. Tapi ada satu hal yang bisa mempersatukan mereka semua, yaitu animasi makanannya yang bikin ngiler. Aku juga mau. Sumpah dah. Setiap anime masak itu semua budget animasinya dihabisin buat makanannya anjir. Gue ngerti lah kalau memang semua inti ceritanya itu literally tentang masak. But damn, haruskah mereka seniat itu? Who let them cook, man? Tuh, saking bagusnya animasi mereka, bahasa gue sampai jadi bahasa Jaksel anjir. Dan sekarang ada nih anime yang gak gue expect sama sekali. Anime yang gue kira bakalan jadi anime masak santai biasa, malah disempilin elemen-elemen yang dark sepanjang ceritanya berjalan. Gue yakin kalian udah tahu tentang anime ini, karena mereka udah rame semenjak penayangan pertamanya. Udah punya banyak fans, banyak meme-nya, dan hentainya juga lumayan banyak. Nama animenya adalah Dungeon Meshi. Cerita masak yang bertemakan dunia fantasi dengan world building yang memukau, flora dan fauna yang sangat diperhatikan detailnya dari segi biologi, habitat, spesies, ekosistem, dan hal lainnya. Mereka juga punya komedi yang mengocok perut, animasi yang berkelas, dan karakter-karakter yang unik. Anime ini dibuat berdasarkan sebuah manga yang udah rilis dari tahun 2014 lalu, yang udah tamat di tahun 2023 kemarin dengan jumlah 97 chapter, dan mulai diadaptasikan jadi anime di bulan Januari tahun 2024, dianimasikan oleh studio Trigger yang terkenal oleh karyanya yang berjudul Kill la Kill sama Darling in the Franxx. Jadi buat kalian yang udah gak sabaran pengen tahu ending animenya, kalian gak perlu nunggu-nunggu lagi. Soalnya manganya udah tamat dan gak bakalan diperpanjang 2 abad lagi kayak manga One Piece atau Glutnya si Sukuna versus Gojo. BTW, ini anime cuma tayang eksklusif di Netflix. Jadi kalau kalian mau nonton ya kalian harus punya akun Netflix, atau kalian bisa menjadi nakama dan jadi raja bajak laut. Janganlah, Netflix udah sebaik ini loh. Baru aja tamat, udah ada pengumuman season 2. Modal dikit lah bro. Hahaha. Please jangan tangkap juga, please. Ceritanya ini dimulai dengan penjelasan tentang bagaimana dungeon ini terbentuk. Dulu, sebuah desa kedatangan suatu hal aneh. Di bawah tanahnya, tiba-tiba ada suatu kerajaan, dan ada seorang raja yang berkata seperti ini. Tagara ga hoshii ka, nara sagase. Bukan itu, goblok. Si raja bilang gini, akan kuberikan kalian semua harta yang ada di kerajaanku yang dulu makmur, kalau kalian bisa mengalahkan penyihir gila yang menghancurkannya. Maksudnya adalah, mereka bebas melakukan apapun di dalam kerajaan yang akan menjadi sebuah dungeon ini. Mereka bebas memburu, menjarah, atau mengambil apapun yang ada di dalamnya. Bahkan, mereka pun bisa menjadi pemilik sah kerajaan tersebut, selama mereka bisa mengalahkan penyihir gila itu. Dungeon Meshi ini mempunyai 5 karakter utama, yaitu Laios, Marsil, Chilchak, dan Senshi yang datangnya belakangan. Sama ada Valin. Tapi sekarang dia lagi ada di perut naga, jadi karakter utamanya ada 4 aja buat sekarang. Kenapa dia bisa dimakan naga? Jadi gini ceritanya, Laios dan partinya dibegal naga merah pas mereka dalam keadaan lapar. Mereka berusaha untuk mengalahkannya, tapi berujung sia-sia. Di saat terakhir, Laios yang sedang kewalahan akan dimakan oleh naga itu. Tapi Valin menggantikan tempatnya. Dan dia pun merapal sihir untuk menteleportasikan semua partinya keluar dari dungeon itu. Sihirnya berhasil, tapi Valin dan barang berharga mereka masih tetap ada di dungeon itu. Dan setelah keluar dari dungeon, 2 temannya sudah keluar dari partinya Laios, karena mereka gak mau rugi. Laios sekarang miskin, tapi pengen nyelamatin Valin sesegera mungkin. Itu hal yang bikin gue bingung pas awal nonton. Hah? Lu mau nyelamatin gimana, Jir? Dia udah dimakan naga. Gak mungkin bisa, cuk. Si Valin bakalan keburu jadi tai pas lu datang ke sana. Tapi ternyata kematian itu bukan hal yang spesial di dalam dungeon. Mereka masih bisa dihidupin lagi pakai sihir. Jadi mereka pengen pergi ke sana secepat mungkin sebelum Valin keburu dicerna sepenuhnya oleh naga itu. Tapi sebelum nyari Valin, Laios pengen nyari makan dulu. Tapi mereka miskin sekarang. Jadi gak mungkin dia bisa cari makan. Solusi dia adalah makan monster. Monster pertama yang dia coba masak adalah kalajengking sama jamur berjalan. Tapi Laios bego masaknya, dan rasanya gak enak. Disitulah Senshi datang dan ngebantuin mereka buat masak dengan cara yang benar. Senshi ini sosoknya misterius. Dia ini veteran yang katanya udah ada di dungeon ini selama kurang lebih 10 tahun. Padahal Chilchak gak ngerasa kalau dungeon ini udah ada selama itu. Tapi gak usah dipertanyakan lagi. Soalnya makanan yang Senshi masak ini kelihatannya enak banget. Cuman Marsil yang pilih-pilih. Dia gak mau makan monster. Teriak-teriak gak jelas sampai akhirnya hampir dimakan slime. Mereka pun panik, kecuali Senshi. Dia tahu titik lemahnya slime itu dan ngebunuhnya dengan sekali serangan. Karena ternyata slime juga punya organ. Slime loh, slime. Slime yang gue tahu itu slime mainan anak-anak, Jir. Tapi slime di dunia fantasi itu suatu makhluk yang bisa dijadiin mie kuah, cok. Bodoh lah. Ada hal lain yang bikin gue ngerasa lebih ganjel daripada ini. Katanya pengen buru-buru, tapi mereka ini kelihatannya tuh nyantai banget, cok. 90% waktu mereka itu dipakai buat masak daripada dipakai buat nyari Valin. Tiap mereka masak itu udah kayak lupa aja sama tujuan mereka yang utama. Ini apa nih? Kecoa.
Tapi di dungeon, makan di tiap keadaan genting pun mereka tetap aja mentingin masak. Percaya sama gue, seluruh cerita di anime ini bakalan kayak I was fucking wrong. Jangan dengerin orang bego ini. Semua adegan masak yang mereka lakukan di setiap keadaan genting ini bikin gue lengah dan lupa kalau anime ini tuh genrenya seinen. Contohnya nih ya, pas lagi santai, nih anime malah nyelipin adegan sadis yang bikin ngilu gitu. Gue ini udah kebal lah ya sama adegan-adegan sadis atau gore kayak gini. Gue nonton awalnya biasa aja kok. Ini sih perasaan gue pas nonton anime ini sih ya. Kalau lu, gue gak tahu. Tapi kalau buat gue, nonton anime itu kayak pas lu lagi asik-asiknya nonton SpongeBob, tiba-tiba dikasih adegan kayak gini sama mereka. Kan bikin kaget gitu. Oh, jadi buat lu biasa aja. Sini nih, gue jelasin. Tapi jangan nangis kalau kena spoiler nih ya. Jadi semuanya dimulai di episode Laios dan kawan-kawan akhirnya berada di lokasi si naga merah yang selama ini mereka cari. Mereka segera menyusun rencana untuk mengalahkan naga itu. Tapi keadaan mereka sekarang ini tidak menguntungkan. Mereka kekurangan orang dan perlengkapan. Jadi, Laios punya ide untuk menggiring si naga dan menjatuhkan suatu bangunan di atas kepalanya. Tapi rencana itu tidak berjalan sesuai harapan. Kulit si naga lebih keras daripada itu. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan menusuk lehernya. Mereka terus berjuang sampai akhirnya Laios dapat menusuk leher naga itu, walaupun kaki Laios hilang satu. Untungnya ada Marsil yang bisa nyembuhin dia. Sekarang si naga cuma sisa mayat, jadi mereka mau bedah dia buat ngambil si Falin. Tapi gak ada jejak Falin sama sekali di sana. Mereka mikir, mungkin mereka nangkep naga yang salah. Atau mungkin Falin udah dicerna sepenuhnya oleh naga ini. Sampai Laios menemukannya. Dia menemukan tengkorak Falin. Sekarang mereka rakit manusia pakai tulang-tulangnya Falin. Gak beda jauh sama rakit Gundam atau main puzzle. Kenapa mereka rakit manusia? Soalnya, si Marsil tahu suatu sihir gelap yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati dengan tubuhnya yang berada dalam keadaan seperti ini. Hampir tidak ada sisa. Caranya adalah dengan menggabungkannya bersama daging naga merah yang mereka kalahkan tadi. Dan mereka pun berhasil membangkitkan Falin. Boy, kesalahan berpikir. Orang gila mana yang mau dihidupin lagi sama sesuatu yang udah bunuh mereka? Terlebih lagi, mereka ini digabungin loh. Tapi itu masih bukan apa-apa. Coba tebak apa yang mereka lakuin sama daging sisa naganya. Ayo tebak, tebak! Ya dimakan lah. Ini anime masak cuy. Jangan lupa, Laios emang sengklek orangnya. Dia bisa makan sesuatu yang udah makan adeknya dia dengan segampang itu. Dan bener aja, itu malah jadi ide terburuk bagi mereka. Tapi mereka gak punya pilihan lain saat itu. Walaupun Falin udah kembali, tapi tubuh yang dipakai sekarang masihlah tubuh milik si naga merah. Dan tubuh itu milik penguasa dungeon, si penyihir gila. Dia pun mengambil Falin dan... Sudah. Tonton sendiri animenya. Worth it kok. Karena storynya bakalan jadi lebih gila daripada itu. Anyway, kita langsung aja ke topik lain. World building yang bagus itu kayak gimana sih? Apakah harus punya banyak pulau kayak One Piece? Atau harus punya landscape yang enak dipandang? Apa gimana? Kalau gue sih gak tahu. Tapi kalau ada anime yang membawakan world building yang bagus, gue pasti bakalan sadar. Dan gak bisa berhenti ngebacot tentang hal itu. Gue pasti bakalan terus-terusan pamer sama orang-orang tentang betapa bagusnya world building anime ini. Tapi karena gue gak punya temen, jadi curhatnya di sini aja. World building Dungeon Meshi itu gak luas. Mereka cuma diem di satu pulau yang benar-benar padat dengan informasi. Jadi autornya gak perlu mikirin di pulau lain ada apa. Dia cuma harus mikir tentang gimana caranya bikin satu pulau ini menarik. Bukan pulau lebih tepatnya, tapi sesuatu yang ada di dalam dungeon. Secara flora, fauna, habitatnya, perilakunya, sampai biologinya juga. Setiap makhluk hidup yang mereka masak ini punya penjelasan fakta yang menarik tentang mereka. Kayak organ-organnya, bagian mana yang harus diarah, cara menanganinya, dan hal lainnya. Itu nggak cuma berlaku sama monster doang. Tapi, tanaman juga punya keunikannya sendiri. Contohnya, tanaman mandrake yang bakalan mengeluarkan teriakan ketika dicabut. Tanaman dryad yang punya spora yang bakalan bikin ingusan. Buah labu bermuka jojo, jamur perubah ras, dan lainnya lah. Dungeonnya itu sendiri punya konsep yang benar-benar gila. Contohnya, jiwa orang yang mati akan terjebak di dungeon ini selama tubuhnya masih utuh dan bisa dihidupkan kembali. Struktur bangunan yang akan berubah bentuk dan memperbaiki dirinya sendiri. Dan memiliki sesuatu yang akan menghasut hasrat seseorang sampai titik di mana mereka bukanlah dirinya lagi. Semua hal yang gue jelasin ini belum semuanya. Ini cuma puncak iceberg yang belum gue gali sampai bawah. Karena gue gak mau spoiler dan gue masih punya banyak hal lain yang pengen gue bahas. Semua karakter di anime ini sangatlah unik. Dari desainnya, gak ada anime yang bisa sekreatif ini pas bikin karakter. Hah? One Piece? Sini lo
Kalau kalian familiar sama isu ini, kalian pasti tahu kalau Amerika berusaha sekeras mungkin buat masukin istilah diversity ke dalam media entertainment mereka, yang berujung terus-terusan gagal, lagi dan lagi. Tapi di anime ini, mereka tuh menyatu secara alami, gak kerasa memaksa gitu. Ada orang kulit hitam, orang Jepang, orang Barat. Dari desainnya juga cantik banget cuy. Ini simple, tapi kalau dibandingin sama MC anime isekai, ini tuh top tier karakter desain men. Lo tahu gak berapa kali si Marshall ganti gaya rambutnya dia? 36 kali, jir. Itu cuma di season 1. Dan personality mereka juga benar-benar lovable dan menghibur gitu. Si Laios yang sengkleknya kebangetan, Marshall si paling nerd kutu buku, Senshi si tukang masak yang suka mewing, Cilcak yang kadang nyebelin. Sebenarnya satu grup ini orangnya aneh semua sih. Jadi gitulah intinya. Langsung aja ke komedi. Kalian tahu puncak komedi gak? Muka lu. Enggak, seriusan. Di anime komedinya lumayan lucu. Lawakannya ini simple, tapi bisa bikin lu ngaceng, ngakak kenceng. Komedinya tuh low effort banget sumpah. Contohnya, tiap si Laios ngomong sesuatu yang gobloknya minta ampun, mereka cuma ngezoom ekspresinya si Marshall, jir. Dan itu udah lucu banget. Mungkin selera gue yang receh kali ya. Tapi komedinya tuh terstruktur gitu. Nggak cuma modal teriak-teriak pakai kekerasan. Jadi gitulah. Thank you udah nonton video ini. Terus like video ini kalau kalian suka ya. Sekalian subscribe.